Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa khalaqa khairan min sa'iril anam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul mursalin. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita baca Fatihah. Kita berwasilah dengan umur Quran ini. Mudah-mudahan niat kita untuk thalabil ilmi diberikan Allah kepahaman, tidak salah paham, diberikan Allah hikmah sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka ihdinas shiratal ladzina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebut yang lalu bahwa sirrul asrar ini adalah namanya saja sir, rahasia, asrar, rahasia dalam rahasia, yang dituliskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan Al-Quran dan Hadis, lalu berdasarkan ladunni atau ilham dari Allah, pengalaman langsung, dialami langsung. Jadi ilmu yang langsung dialami itu berbeda dengan ilmu dalam bentuk teori, ya. Dan ini termasuk bahasan yang jarang-jarang ada yang membahas fi bayan ru'yatillah ta'ala, bab 9, penjelasan tentang melihat Allah. Kata beliau, parru'yah ala nawaini. Ru'yah itu, melihat Allah itu ada dua jenis atau dua bacaan. Apa itu? Pertama, ru'yah jamaliyah, ya, melihat keindahan Allah, keindahan zatnya, atau keindahan Allah Ta'ala fil akhirah, di akhirat nanti, bila wasitati, tanpa perantaraan mir'atal qalbi, tanpa perantaraan cermin qalbi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis memang dikatakan dan disepakati Ahlussunnah wal Jamaah bahwa nanti di akhirat kita akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna hadza lailatal badr. Kelak kamu akan melihat Tuhanmu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini. Kemudian dalam Al-Quran disebut wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah orang beriman itu pada hari kiamat berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi Imam Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah menyebut bahwa yang dimaksud dengan melihat Allah itu nanti itu berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman akan diberikan melihat Allah berdasarkan ayat ini dan hadis sahih.
Bukhari Muslim. Inilah yang dimaksud di dalam kalimat Syekh Abdul Qadir Jilani tadi. Ru'yatul jamaliyah, memandang melihat keindahan Allah, tapi tidak pakai perantara cermin qalbu, langsung pakai ya mata rohani, atau kalau di alam akhirat itu kan kita berjasad lagi. Jasad kita seperti Nabi Adam 60 hasta kata Nabi. Ya, dan jasad di akhirat itu kata sebagian ulama terbuat dari tanah sorga. Maka jasadnya bentuknya beda sama ini. Kalau ini kan mengeluarkan bau dia. Jasad penduduk sorga, penduduk neraka itu dibedakan nanti, bukan yang ini. Nah, dengan penglihatan itulah kalau salah satu ulama besar di dunia tarekat ini namanya Habib Umar ya, Umar bin Habib. Nanti di akhirat Allah beri kemampuan mata itu, mata jasmani alam akhirat, sama kemampuannya dengan mata hati, sehingga dia bisa memandang, menyaksikan jamaliyah Allah. Nah, coba jelasannya ya. Kemudian wa ru'yatu sifatihi fid dunya. Yang kedua adalah melihat sifat Allah di dalam kehidupan dunia. Bagaimana cara melihatnya? Biwasitati mir'atal qalbi. Ya. Dengan melalui cermin qalbu. Kemarin saya baca buku Ibnu Qayyim. Ada riwayat yang agak menarik di situ. Ini menggabungkan pendapat orang tekstual dengan ahli hakikat. Allah itu melihat kamu dari arasnya lewat qalbumu. Dia menilik kamu dari arasnya lewat hatimu. Jadi berhubungan sama Allah itu lewat qalbu. Cermin qalbu, memandang sifatnya lewat qalbu. Qalbu itulah yang bisa merasakan Allah itu sangat dekat. Ya. Binadril fuad, bagaimana caranya? Ya dengan cermin qalbu, dengan memandang dengan mata hati. Ya. Min aksi anwaril jamali. Dari pantulan cahaya keindahan zatnya. Jadi yang bisa kita lihat selama di dunia adalah apa? Sifat zat. Pakai qalbu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Ma kadzabal fuadu ma ra'a." Muhammad tidak mendustakan. Coba perhatikan di sini digunakan kata fuad. Apa beda fuad dengan qalbu? Fuad itu adalah mata hati. Sadrun paling luar, qalbun lapis dua, fuad mata hati. Lubbun inti ruh, inti hati. Ini dibedakan oleh ulama tasawuf, istilah-istilah yang digunakan Al-Quran. Jadi mandang Allah itu pakai ini, bukan pakai qalbu lagi, tapi mata ruh, lebih dalam lagi. Maka Allah menggunakan bahasa-bahasa yang beda dalam Quran. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad menyaksikan Allah. Ibnu Abbas yang menafsirkan. Ya. Kata Aisyah pula, Aisyah lain lagi. Siapa yang mengatakan Muhammad melihat Tuhannya, melihat zat Allah, maka sesungguhnya dia dusta. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad melihat Allah. Ini ada khusus bahasan melihat Tuhan dengan dalilnya. Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata hatinya. Ini hadis Ahmad.
Ra'aituhu bi fuadi, melihat dengan mata hati. Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah. Kemudian siapa lagi yang mengatakan? Anas bin Malik. Anas pembantu Nabi, Nabi melihat Allah. Abu Hurairah, Nabi melihat Allah. Siapa sahabat yang mengatakan Nabi tidak melihat Allah? Ada sahabat yang mengatakan. Siapa itu? Salah satunya Aisyah, istri Nabi sendiri. Ya. Nah, ini kalau kita urai nanti. Jadi sebahagian sahabat mengatakan Nabi melihat Allah, dan sebahagian lagi mengatakan tidak. Kalau dengan Abu Dzar, Nabi mengatakan Nabi melihat hijab cahaya. Nah, kalau bahasa Nabi itu, bagaimana saya melihat Allah Ta'ala? Nah ini bahasa Nabi, nur anni ra'ahu. Jadi ketika Abu Dzar waktu Nabi Isra Mi'raj ditanya sama Abu Dzar, "Ya Rasul, apakah Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj?" Ketika dia ditanya, jawab Rasul, "Nur anni ara." Ada cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Nah, gitu. Dalam riwayat lain hadis Muslim, Nabi menjawab, "Aku melihat cahaya." Ini hijab cahaya. Jadi beda-beda ulama, Pak. Antara Abu Dzar, Aisyah, jadi ulama-ulama besar tingkat sahabat aja beda. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan pengalamannya dia sebut begitu. Melihat Allah itu lewat cermin qalbu yang bisa disaksikan di dunia ini sifatnya, nurnya, nur jatnya gitu ya. Bukan jat aslinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min mir'atal mu'min. Dan Nabi berkata, orang beriman itu mir'ah. Mir'ah itu cermin bagi mukmin, cermin bagi Allah Ta'ala. Ya. Wal muradu minal mu'min awal, yang dimaksud dengan mukmin yang kata pertama ini adalah qalbu abdul mukmin. Jadi qalbu kita itu mukmin. Al mukmin qalbu hamba orang beriman itu cerminan dari Allah yang al mukmin gitu ya. Karena salah satu nama Allah adalah As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul dan seterusnya. Jadi mukmin yang pertama ini, qalbu orang beriman itu mir'ah. Dia merupakan cermin dari mukmin Allah Ta'ala. Jadi melihat Allah itu pakai qalbu atau mata hati dia buat. Paman ra'a sifatuhu fid dunya yarazatahu fil akhirah. Nah, ini kunci, Pak. Barang siapa bisa melihat sifat Allah di dunia, ya, maka dia akan bisa melihat jatnya di akhirat. Bila kif. Jangan tanya sama aku bagaimana caranya. Pasti dilihat. Terserah bagaimana cara Allah Ta'ala. Jadi beliau mengatakan itu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta, di akhirat dia lebih buta. Nah, ya kan? Jadi nanti di akhirat kenapa orang kafir tidak diizinkan melihat Allah? Mereka buta mata hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Lima hasyaratani a'ma, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Ya. Kadzalika atatka ayatuna fanasiyataha wa kadzalika tunsa. Dulu kan udah datang ayat-ayat kami, tapi kamu tidak peduli. Kamu tidak percaya. Hari ini kamu akan diabaikan, tidak diperdulikan. Di dunia enggak peduli sama Allah, Kak. Di akhirat minta dipedulikan, buat apa? Disuruh Allah sholat enggak sholat, disuruh Allah belajar enggak mau belajar, disuruh Allah kenali dia enggak mau kenali. Maka kalau bahasa guru kita itu di akhirat, di alam ruh saja nanti badan dari ruh kita itu adalah qalbu kita. Kalau qalbu kita itu menyaksikan Allah di dunia, maka ruh kita bisa menyaksikan alam nyata, alam gaib, alam malakut.
tembus. Tapi kalau kalbu kita buta seperti kalbunya orang kafir, dia nanti ruhnya seperti orang buta, tak bisa melihat. Itu di alam ruh saja sudah dirasakan oleh mereka. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau lanjutkan lagi, wajib da'wa illati sadarat an awliya ru'yatillah ta'ala ka qauli Umar bin Khattab. Begitu juga wali-wali Allah menjelaskan seperti Umar mengatakan. Apa kata Umar? Ra'a qalbi rabbi, qalbuku hatiku melihat Tuhanku. Jadi Umar sendiri mengatakan gitu, aku melihat Tuhanku dengan hatiku. Ai binuri rabbi, maksudnya dia melihat dengan cahaya Tuhannya. Jadi ini agak tinggi dia. Aku melihat Tuhanku dengan cahaya Tuhanku. Jadi yang menampakkan cahaya nur jatnya itu adalah dia sendiri lewat cahayanya yang dihunjamkan ke qalbu. Begitu bahasa sederhananya. Memahaminya. Wa qauluhu Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, la a'budu rabban lam arahu. Ali pernah ditanya, "Ya Ali, apakah engkau melihat yang kau sembah?" Wah, apa jawab Imam Ali? La a'budu rabban lam arahu. Aku tidak pernah menyembah sesuatu yang aku tidak melihatnya. Wah, kalau enggak kulihat ngapain aku sembah? Kalau enggak kenal ngapain aku sembah? Gitu kan. Aku tidak pernah menyembah sesuatu yang tidak pernah kulihat. Sahabat ini agak kaget juga dengar suara ini. Lalu nanti Ali teruskan dalam Quran itu, ro'a rabbahu qalbi, aku melihat Allah dengan hatiku. Fadzalika kullu musyahadatus sifat. Semua ini adalah musyahadah, menyaksikan sifat-sifat Allah. Kama anna marra'a syi'a asy-syamsi minal mishkat wa nahwiha sahalam anna yaqulu ra'aita asy-syamsa 'ala sabilit taus. Maksudnya begini, Pak. Terbit matahari jam berapa sekarang? Buat 5:30 ya. 5:30 terbit sekarang kan? Lalu saya bilang gini, saya melihat matahari. Jam 5:30. Tuh, saya sudah lihat matahari, Pak. Sudah siang. Benar gak perkataan saya? Benar? Enggak, nanti waktu terbit matahari saya lihat di sana ada cahayanya, ada siang. Saya lihat matahari, Pak, berarti udah siang ini. Benar gak itu? Hah? Jadi kalau ada orang yang mengatakan melihat Allah, melihat cahaya zatnya, bukan zatnya, tetapi melihat cahaya sifatnya. Seperti kita tadi, saya tadi melihat cahaya matahari. Yang saya lihat cahayanya, nurnya saja. Zat aslinya mataharinya nggak kelihatan, kebakar gitu Pak kalau melihat. Paham? Itu maksud dari lapas beliau ini. Jadi selama di dunia ini yang bisa kita pandang dengan mata batin kita, mata hati kita adalah nur zatnya, sifatnya. Bahasa lainnya sifatnya dia. Maka kalau salah satu mursyid kita mengatakan, ruh kita ini awalnya bahagian dari sifat Allah, tapi ruh kudus yang paling dalam. Tetapi sifat Allah yang dipisahkan dari zatnya. Wah, begitu beliau berpendapat, dipisahkan dari zatnya. Maka ruh kita yang paling dalam itu selalu merindukan Allah. Dia sangat menyaksikan Allah itu. Pingin sekali menyaksikan Allah. Kalau kita hadapkan ke Allah nanti kita menangis. Kadang kita merasa rindu gitu. Karena dia sebenarnya sangat mencintai Allah. Dan dia sebenarnya merasa tersiksa di dalam jasmani ini. Kenapa ditarik jasmani untuk cari makan, cari ini? Padahal dia gak butuh. Nanti udah masuk kubur jasmani dimakan cacing belatung. Ya, tapi dia ditarik-tarik ini. Ruh kita di dalam ini. Namanya ruh kudus. Ya. Ruh yang pertama ciptakan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad terciptalah ruh kita.
Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat Allah itu seperti orang mengatakan aku melihat matahari, padahal yang dilihatnya cahayanya, bukan zat aslinya, bukan Allah zat aslinya. Seperti melihat matahari ala tabis tausi, dari dinding, ya, atau dari minal mishkat tadi kan, lihat, ya, dari mishkat. Waqad masallallahu ta'ala nurihi bi kamal kalamihi bi i'tibari sifatihi. Nah, ini dijelaskan Allah di dalam Al-Quran sifat zatnya, sifat zat Allah langsung dijelaskannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamishkatim biha misbah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatim biha misbah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah itu sumber cahaya, pemberi penerang, pemberi petunjuk, meliputi segala-galanya. Ya. Perumpamaan cahayanya itu seperti biha misbah. Misbah itu kamishkatin biha misbah, mishkat di dalam. Ini kalau di lubang, lubangnya nggak tembus, diletakkan misbah pelita di atau api di dalamnya, jadi itu misbah. Perumpamaan cahayanya itu. Jadi cahayanya itu nanti mantul ya, lebih terang. Kayak lampu ini dimasukkan ke dalam lubang, nanti dia mantul cahayanya lebih terang. Nah, lampu yang sana itu mirip sana itu, kan ada lubangnya. Ya. Lubang yang nggak tembus, di dalamnya ada lampu. Biha misbah. Yang dimaksud dengan mishkat, lubang tak tembus itu adalah qalbul mu'min, hati orang beriman. Wal misbah sir, dan misbah itu adalah sirul fuad, rahasia mata hati. Nah, jadi qalbu itu wadah bagi sir, wadah bagi mata hati. Nah, seperti tadi perumpamaannya. Wa huwa ruh as-sultani, dialah yang disebut dengan ruh sultani. Beliau menyebutnya dengan ruh sultani. Ini yang saya sebut, kita sebut dulu namanya lapis ketiga di sini. Ya, ruh sultani. Wa jujajah al-fuad. Adapun jujat kaca dimaksud adalah mata hati. Wasifat bidurriyah fi syiddah nuraniyah summa bayyana al-ma'dan faqala Allah taala. Ya. Adapun yang dimaksud dengan kaca adalah fuad, jujat adalah fuad, mata hati tadi yang Allah sifati dengan gemerlapan, disifati dengan bidurriyah, gemerlapan cahaya karena kekuatan cahayanya yang sangat luar biasa, ya. Dengan gemerlapan cahayanya yang sangat luar biasa. Di ayat ini pula Allah mengatakan tentang sumber cahaya, tuqadu min sajaratin yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyyah wala gharbiyyah. Nah, yaitu pohon talqin dan tauhid yang murni yang keluar dari lisan Al-Qudsi tanpa perantara. Ini seperti halnya Nabi Muhammad menerima Quran dari Allah secara utuh, kemudian malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi untuk kemaslahatan umat dan meluruskan keingkaran orang yang kafir. Nah, jadi kalau beliau membahasakan di sini kan, ya, tuqadu min syajaratin mubarakah, yuqadu min syajaratin mubarakah. Syajarah mubarakah ini terjemah tekstualnya pohon zaitun. Syajarah, beliau menafsirkan syajarah talqin. Nah, jadi kalau bahasa lainnya kan dulu kita sudah bahas talqin. Talqin itu Pak, syahadat. Begitu kita ambil syahadat dari ulama, dari nabi, dari wali Allah, baik dari kalangan sahabat, wali Allah dari kalangan tabi'in sampai sekarang. Begitu kita syahadat, ambil talqin syahadat dari mereka, la ilaha illallah
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah ngambil talqin syahadat, itulah nanti seperti zaitun. Pohon zaitun itulah menjadi bibit unggul keimanan, keyakinan, ketauhidan. Ya. Makanya teman-teman saya yang sudah baiat sama guru-guru mursyid, dia merasa heran. 2 minggu lalu ketika wirid Yasin, orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia nyeletuk sama saya. Selesai udah zikir, Ustaz, saya agak heran. Kenapa? Sesudah saya baiat sama Tuan Guru, saya dengar orang baca la ilaha illallah, kok terasanya enak banget kedengarannya. Dulu gak begini katanya. Itulah salah satu tandanya. Jadi dengar zikir la ilaha itu terasa nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat terasa di hati. Itulah yang dimaksudkan tadi talqin tadi. Maka ambillah talqin itu, bahasa beliau, dari guru mursyid wali Allah yang qalbunya hanya menyaksikan Allah, tergantung kepada Allah. Maka dalam hadis sahih kan disebut, siapa yang tidak baiat kepadaku, kata Nabi, maka hendaklah dia mati dalam kondisi jahiliyah, kondisi Yahudi atau Nasrani. Baiat itu apa? Ngambil kalimat syahadat Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat itu langsung Nabi yang mensyahadatkannya dengan qalbu yang luar biasa begitu. Makanya iman tauhid sahabat itu luar biasa kan. Kalau kita yang mensyahadatkan, kita siapa? Siapa yang mengislamkan kita? Gak jelas kan? Tiba-tiba keluar lahir Islam. Maka kadang-kadang disebut orang kita Islam KTP. Kalau dengan la ilaha illallah kita belum merasa nikmat, karena syajarah talqin tadi belum ada. Dari mana itu diambil? Nah, itu diambil, itulah dari, dia harus dari ulama-ulama yang memang qalbunya sudah hidup, yang sedang biasa berisi zikrullah. Itu menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, dan itu pengalamannya, dan itu dibuktikannya. Dan saya merasa hal yang sama. Nanti kita merasakan hal yang sama, termasuk teman saya tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau beliau mengatakan sebenarnya ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau itu sudah menerima Quran secara utuh ke hatinya, ke Nur Muhammad itu. Kalau dalam bahasa Ibnu Arabi, ketika Allah berfirman kepada kolam pena itu adalah Nur Muhammad. Jadi kolam itulah yang menuliskan Al-Quran dalam bahasa Arab pilihan Allah di Lauh Mahfuz. Jadi Nur Muhammad, Nabi Muhammad ini sudah ada Quran dalam hatinya. Nah, apa buktinya? Apa dalilnya, kata beliau kan? Ya. Salah satu dalilnya, kadang-kadang Nabi Muhammad itu baca Quran lebih dahulu dia baca Quran dari Jibril. Sebelum dibacakan Jibril, dibaca Nabi Quran itu sudah tahu dia, keluar dari qalbunya. Sehingga turun ayat, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu. Jangan kau terburu-buru baca Quran sebelum kami membacakannya secara penuh. Belum lagi diajarkan Jibril, Nabi sudah baca lebih dulu dia baca Quran. Itulah buktinya bahwa di qalbu Nabi itu sudah ada Al-Quran. Jibril hanya mengulangnya saja, dikeluarkan kembali supaya dia. Nah, di dalam ilmu hakikat begitu Pak. Semua orang tarekat rata-rata yang tinggi spiritualnya mengatakan hal yang sama. Jadi Nabi itu, makanya Quran itu bisa kita hafal. Kita punya Nur Muhammad dalam diri kita itu. Lengket dia Pak, beda dengan yang lain. Kalau kita baca, kita hafal buku-buku, susah sekali kan. Buku tulisan kita aja gak bisa kita hafal, mati tanpa salah satu huruf. Susahnya setengah mati. Tapi Quran itu bisa. Karena ternyata Quran itu ada dalam qalbu Nabi kita Muhammad, dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sama dengan kolam pena. Pena itu adalah mutarajim.
Bahasa Ibnu Arabi, dialah yang bisa memahami firman Zat yang gak ada huruf, gak ada suara. Dialah yang menerjemahkan bahasa pilihan Allah dalam bentuk bahasa Arab untuk dituliskan dalam bentuk berhuruf, sehingga jadilah menjadi Al-Quran menjelma ke dalam bahasa dunia. Sebab kalau bahasa Tuhan langsung tak bisa dipahami semua orang, karena bahasa Zat itu gak ada huruf, gak ada suaranya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya kata beliau, Nabi Muhammad pernah mendahului malaikat Jibril ya. Contoh lain kata beliau, ketika malam Isra Mi'raj, Nabi SAW meninggalkan malaikat Jibril karena malaikat Jibril tidak mampu melewati. Walam yastati ayyataja wajul min sidratil muntaha. Jadi Jibril tidak mampu melewati lebih, ya. Tidak diizinkan sampai sidratul muntaha itu Pak adalah batas langit. Sidroh muntaha ketinggian paling ujung kan. Nah, jadi sebenarnya batas langit, dinding paling ujungnya langit dunia. Ada menyebutnya dengan langit dunia, batas langit dunia. Pak, Bu, ini saya sebut begini. Sebahagian orang gak belajar tasawuf ini, apa kelemahannya? Mereka mengira arsy itu di langit, tapi langit alam nyata. Jadi ketika disebut istawa alal arsy, mereka mengira Allah itu berada istawa alal arsy, di atas arsy, arsy-nya alam nyata. Padahal arsy yang lebih luas dari langit yang bumi itu tidak di alam nyata adanya Pak. Surga neraka itu bukan di alam nyata, di alam akhirat. Jadi Nabi Isra Mi'raj melihat surga, neraka, arsy, singgasana Allah itu bukan alam nyata. Nah, di situ kesalahan orang nggak belajar hakikat. Ya, tapi kita nggak bisa maksain. Merekanya akalnya akal ma'asyi, akal jahir, akal lahiriah. Memang segitu kemampuannya. Maka saya bilang, Bapak, kalau Bapak jalan di langit 1000 tahun, gak akan ketemu arsy sama Allah. Kenapa? Karena arsy dengan Allah Ta'ala bukan di alam nyata. Kalau orang yang buta mata hatinya, orang kafir sudah berapa lama neropong langit Pak? Ya kan? NASA, antariksa dunia diteropong langit. Pernah gak mereka melihat arsy? Katanya arsy kan lebih luas dari langit dan bumi kan? Pernah gak terlihat walaupun sedikit? Ya gak pernah. Uang arsy bukan di alam nyata kok. Inilah kelemahan orang yang belajar syariat, gak belajar hakikat. Keliru dia berpikirnya. Ya, ini harus dipahami sebenarnya. Ini pentingnya belajar hakikat. Jadi arsy itu di alam jabarut kalau bahasa tarikatnya. Alam jabarut itu lapis ketiga. Di sini yang bisa nembusnya. Ya. Maka nanti rohani kita masing-masing terhubung ke dimensi. Bahasan dimensi ini ada bahasan sendiri. Nanti kalau kita bahas dimensi gak selesai pula ini kan. Kita lanjutkan aja ini dulu. Nanti kalau mau memahami dimensi nanti saya share YouTube-nya atau lihat saja di YouTube saya Bapak-bapak ya. Kemudian kata beliau, Jibril tak mampu melewati Sidratul Muntaha. Allah juga mensifati pohon talqin tersebut dengan firman-Nya, la syarqiyyati wala gharbiyah, tidak berada di timur, tidak berada di barat. An-Nur. Ya. Artinya la yu'radul hudus wal adam wat tulu wal ghurub bal azaliyah. Artinya tidak dibatasi oleh tertentu, tidak hilang. Ya. Jadi dia tidak hudus, tidak makhluk, tidak hilang, kemudian tidak disifati dengan muncul, wattulu wal ghurub, ya, tidak disifati dengan muncul dan hilang, dan tidak berada di ghurub di barat, tetapi di azaliyah. Nah, tetapi cahaya sebut ajali. Ajaliyah itu kekal selama-lamanya. Nazala kama annallaha
wajibul wujud, karena Allah itu adalah zat yang ajali dan kekal. Wajibul wujud, wajib adanya. Qadim sedia, tidak ada permulaannya. Azali, dan dia kekal selama-lamanya. Lam yazalu wala yazalul abadi, dan tidak pernah hilang untuk selama-lamanya, abadi. Ya, fakadza sifati ta'ala li anna anwara wa tajalliyat. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk, kata beliau, pantulan dari tajalliyatnya, tajalliyat zatnya yang selalu ada bersama dengan zatnya, tajalliyanya yang selalu bersama dengan zatnya. Maksudnya Allah mentajallikan, menyatakan keberadaannya itu lewat cahaya, ya, lewat petunjuk, lewat sesuatu yang dia kehendaki. Kemudian beliau mengatakan, ya, dilanjutkan beliau lagi, wa hiya nasabahu qaimatun bi dzatihi fala yab'adu ayyakshifa hijaban nafs. Nah, ini penting. Fala yab'udu illa ayyum kashifa. Ini yung kashifa di sini. Ini kadang-kadang beda lapas di buku yang ini dengan yang di teks PDF ini kan. Ini yakshifa di buku ini, yang kashifa. Fala yam'udu ay yakshifa hijaban nafsu. Maka setiap muslim ini tidak bisa tidak, katanya, ya. Seharusnya hamba menyingkap, ya. Harus berusaha menyaksikan Allah dengan cara apa? Menyingkap hijab-hijab dirinya. Yang menghijab kita dari Allah itu apa? Hawa nafsu, ego, nafs kita, nafs diri, keegoan kita ini, keakuan. Jadi kalau masih ada merasa aku, nah itu Allah nggak mau dekat sama kita, karena ada sombong. Makanya ada hadis Sahih Bukhari, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang ada dalam dirinya sombong, walaupun hanya seberat biji zarah. Kalau masih ada aku-akunya, belum la haula, tidak bisa, masih terpentang. Luar biasa kan? Itu hadis Sahih Bukhari. Jadi untuk menyaksikan Allah itu hilangkan diri kita. Maka orang sekarang menyebut dengan kosong, zero, kembali ke zero. La haula wala quwwata illa billah. Dalam ilmu tasawuf disebut dengan fana, hilang kita merasa nggak ada. Yang ada hanya Allah. Itu juga lah makna la ilaha illallah. Tidak ada yang maujud sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh lanjutkan lagi, ya, menyingkap tabir hawa nafsu dari kalbunya, payuhyal qalbi, sehingga hati itu bisa menjadi hidup, ya, biidopati tilkan arwah, dengan menerima cahaya-cahaya itu, dengan menerima cahaya-cahaya ilahi. Payusyahidar ruh min tilkal mishkat sifatil haq. Maka di mana nanti akhirnya ruh itu bisa menyaksikan, ya, bisa menyaksikan sifat-sifat Allah dari pantulan cahaya qalbu tadi, ya. Jadi sifat Allah bisa dicapai dari pantulan cahaya qalbu, karena qalbu kita itu, cermin qalbu kita itu, lewat itu kita berhubungan dengan Allah. Apalagi maksud penciptaan alam tidak lain, ma'anal maksud min khalaqil alam kasyafa dzalik. Sebenarnya maksud penciptaan alam termasuk manusia adalah untuk al-kanzul makhfiyyu kama maral bain. Maksud beliau gini, sebenarnya tujuan penciptaan manusia ini apa? Ana kanzul makhfiyyu. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu ay an u'rafu fa khalaqtu khalqan.
Aku senang untuk dikenal. Jadi Allah itu pingin terkenal di kalangan makhluknya sebagai Tuhan. Maka aku jadikanlah manusia, aku jadikanlah alam. Jadi alam ini diciptakan apa? Supaya Allah dikenali makhluk sebagai Tuhan. Kalau nggak ada makhluk, siapa yang kenali Allah? Maka kan dalam hadis sahih disebut, ketika seluruh langit dan bumi hancur segala isinya, Allah berfirman dengan kesendiriannya, Aina Rabb, mana Tuhan selain diriku? Siapa yang paling kuasa selain aku? Ya nggak ada, udah habis semua, mati semua. Jadi sebenarnya salah satu tujuan penciptaan kita adalah untuk menyingkap ini, sehingga kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebutkan dalam hadis kursi. Ya. Dalam hadis kursi yang disebut, aku adalah perbedaan tersembunyi, aku ingin dikenal. Kuntu kanzam makhfiyan fahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqan liya'rifuni. Maka kuciptakanlah makhluk agar makhluk manusia yang paling berpotensi kenal Allah, kita manusia, agar makhluk itu mengenalku. Nah, kemudian boleh lanjutkan, wa amaru yati zatillah ta'ala fahya bil akhirati bila wasitatil mir'atul qawl. Adapun melihat zat aslinya, zat Allah taala, itu hanya bisa dilakukan nanti di akhirat tanpa perantaraan mir'atul qalbi, tanpa perantaraan hati, cermin qalbu. Insyaallah binazri sirri, dengan penglihatan yang sangat rahasia atau sir kita, wa huwa musamma tiplul ma'ani. Itulah yang disebut dengan tiplul ma'ani. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah mereka berseri-seri karena mereka menyaksikan Allah, kepada Tuhannya mereka melihat. Ini disebut oleh tiplul ma'ani. Tiplul ma'ani ini ruh qudsi. Tiplul ma'ani ini ruh yang paling dalam, yang saya sebut tadi, bahagian sifat Allah yang dipisahkan dari zatnya. Karena sifat Allah ini dia ciptakan. Kalau zatnya qiyamu binafsihi, zatnya itu berdiri sendiri. Sebenarnya Allah tidak bergantung kepada sifatnya. Beda dengan makhluk, kalau kita bergantung kepada sifatnya. Nah, salah satu guru kita nyebut gitu. Kalau kita bergantung pada sifat kita. Kalau Allah tidak bergantung pada sifatnya, dia qiyamu binafsi, berdiri sendiri dengan zatnya. Sifatnya dia ciptakan. Sebagian ulama mursyid kita menyebut gitu. Jadi tiplul ma'an ini itu bahagian dari nur zatnya, sifatnya yang dipisahkan dari zatnya. Itulah yang ada dalam diri kita, tiplul ma'an. Dengan itulah nanti kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allal murad min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu rabbi ala surati syabbun amron. Nah, ini Pak, ini orang kalau enggak belajar tarikat tasawuf lari ke mujassimah dia. Ini menurut Ibnu Taimiyah hadisnya sahih. Sebagian ulama hadis enggak bisa mencerna, pakai akalnya, dibuangnya di sini, dhaif katanya. Nah, ini diperselisihkan ulama. Apa kata Nabi? Sebagaimana Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW? Aku melihat Tuhanku dalam surah bentuk laki-laki amron, dalam bentuk laki-laki pemuda yang tampan. Coba. Apa maksudnya dia? Ini dalam Imam Suyuti disebut hadis ini dari Ibnu Abbas. Yang ada penjelasan hadis yang disebutkan dari Ibnu Abbas. La yunkaru illa mu'tajilah, tidak ada mengingkarinya kecuali mu'tajilah. Yang dimaksud melihat dengan fuad. Nah, bagaimana Syekhul Jilani memahami hadis ini? Itulah yang dimaksud tadi, melihat dengan tiplul ma'ani, bayi maknawi. Jadi pemuda yang sangat tampan itu adalah tempat tajalli jat, nur jat lah saya sebut ya, tempat tajalli nur jatnya. Gitu dia Pak.
Jadi itu bukan zat aslinya, tapi tempat tajallinya. Kalau bahasa lainnya, ini agak mirip saja ya. Misalnya bapak ini kerasukan jin, jin minjam badan bapak ini untuk dikendalikan gitu. Ya, jin nggak punya jasad, bentuk jin nggak sama dengan bentuk bapak ini. Tapi ketika jin masuk ke jasad bapak ini dia kendalikan gitu. Apakah bapak ini jin? Enggak gitu. Paham? Kayak ditempati gitu, ditahwil. Kalau bahasa mursyid lain, tempat tahwilnya gitu ya. Nah, gitu dia. Nih contoh lain. Bentuk air apa Pak? Air apa bentuknya? Hah? Bentuk air apa? Kalau cair sifatnya, bentuknya nggak ada kan? Nah, coba lihat di sini. Bentuk air apa? Botol. Ini mendekat-dekati saja supaya jangan salah paham. Bentuk air Kenapa bentuk air jadi botol? Karena dimasukkan ke dalam botol. Apakah bentuk air sebenarnya botol? Tidak. Itulah tadi yang dimaksud, aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda sangat tampan. Jadi itu tempat tajallinya. Apakah pemuda yang sangat tampan itu zat Allah? Bukan. Tapi Allah tajalli di situ. Paham? Nah, kira-kira gini. Apakah bentuk air itu seperti botol? Enggak. Tapi ketika masuk ke dalam botol, bentuk air menjadi Nah, Allah menunjukkan, ya seolah-olah Allah mentajallikan sifat zatnya gitu, seperti pemuda yang sangat tampan gitu, yang tak pernah dilihat Nabi SAW. Ya kagetlah. Nah, ditajallikannya, gitu ya. Apakah itu zat aslinya? Tidak. Itulah yang disebut nanti tiplul ma'ani. Itulah bagian dari sifat zatnya tadi yang sudah terpisah dari zatnya. Ya. Dengan itulah kita melihat Allah Ta'ala. Mana? Ngerti kan? Dalam kali Pak ya. Kalau belum ngerti dilewatkan saja. Karena memang saya ngerasa ini pun tinggi sekali mananya. Jadi kalau ada orang bilang orang tarikan itu nyembah kubur itu mohon maaf itu fitnah yang sangat goblok bagi saya. Ilmu mereka sampai sedalam ini loh. Tidak mau menyamakan Allah dengan Tuhan. Tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk. Bagaimana mereka nyembah kubur? Tiplul ma'ani pun dibahas. Hadis yang seperti ini pun tetap tidak disamakan Allah dengan makhluk. Itu tampilan nurjatnya, tempat tahwilnya gitu ya. Tempat bertahwilnya. Maka kalau bahasa lainnya seperti ini. Kalau Al-Qur'annya wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Ya. Bagaimana Allah memanah? Pakai tangan Nabi Muhammad. Iya, Allah memanah pakai tangan Nabi Muhammad. Jadi tangan Nabi Muhammad itu dipinjam sama Allah. Paham kan? Jadi waktu itu bukan Nabi Muhammad yang memanah. Ruh Nabi Muhammad itu ditahan Allah, dipinjam tangannya mana orang kafir itu. Makanya waktu perang Badar sekali panah nggak satu orang mati, itu sampai bisa puluhan mati. Kenapa? Dipinjam oleh Allah jasadnya. Nah, itu namanya Allah tajalli, Allah bertahwil di diri Nabi Muhammad. Bisa dipahami? Apakah jasad Nabi Muhammad itu Allah? Bukan. Oh jasadnya kemana mungkin jasad itu? Zat Tuhan, ya nggak bisa lah. Nah, tapi kalau jasad makanya ciri-ciri orang yang dikendalikan Allah, tajallinya Allah pada diri manusia, kita nggak bisa buat apa-apa Pak. Kita kayak dipaksa gitu, nggak bisa ngapa-ngapa lagi kalau dalam Tuhan mau menggerakkan. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu cirinya. Itu makom Nabi, makom para wali, orang yang syauqut, mabuk rindu nanti yang mencapai seperti itu. Sebagian guru kita pernah mengalaminya, namanya majub namanya. Itu majub itu salah satu bentuknya dalam ilmu tasawuf. Majub itu kita ditarik oleh Allah, rasa kita tuh sehingga semuanya kelihatan. Ini alam ini tembus. Kalbu Bapak itu kelihatan semua isinya. Kan sudah melihat dengan penglihatan Allah. Ya.
Kalau sudah maju kayak gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit lagi kita habiskan, enggak usah kita baca lagi apanya, langsung terjemahnya aja. Maksud dari anak muda yang tampan ada tiplul ma'ani, yaitu tajallinya Allah Ta'ala dengan rupa seperti itu di dalam cermin ruh. Jadi tajalli Allah dalam rupa seperti itu di dalam cermin ruh, di mana tidak ada perantara antara mutajalli dan mutajallalah. Tak ada perantara antara diri kita lagi dengan Allah. Yang dimaksud dengan hadis di atas bukan berarti bahwa Allah itu tergambar sebagai rupa manusia, karena Allah bersih, tanjih dari segala rupa, bentuk, jenis dan fisik. Maka yang dimaksud dengan rupa tadi adalah cermin. Yang dilihat bukanlah cermin dan bukan pula bercermin. Pahamilah, sebab ini adalah hal yang maha rahasia, sangat rahasia. Ini semua berada di alam sifat Allah, bukan di alam zat. Karena di alam zat semua perantara akan hancur lebur binasa. Di sana tidak ada apapun kecuali zatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku, oleh Tuhanku. Kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah yang mengenalkan dirinya kepada kita sendiri. Tak bisa kita paksa untuk kenal Allah. Allah yang mengenalkan. Itu di alam ma'rifat jannah. Artinya aku melihat dengan cahaya Tuhanku, sedangkan al-insan al-hakiki adalah mahram bagi cahaya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia untuknya. Rasulullah SAW bersabda, aku Muhammad berasal dari nur Allah dan orang-orang beriman berasal dari nur Muhammad, dari nurku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku ciptakan Muhammad dari cahaya wajahku. Adapun yang dimaksud dengan wajah Allah adalah zat yang suci, bertajalli dalam sifat kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya aku mengutus engkau Muhammad untuk sebagai rahmat bagi sekalian alam. Telah datang kepada kamu sekalian cahaya, yakni nur Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Quran. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Dan yang terakhir, hadis qudsi menyebut, jika bukan karenamu Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtu ablaq. Ini yang terkenal. Sebahagian nyebut hadisnya lemah, tapi beliau menjelaskan hakikatnya seperti itulah. Karena hadis lemah ini ada yang maknanya itu bisa dipahami secara rahasia oleh ulama-ulama ahli hakikat, sehingga nanti walaupun lemah secara sanad, maknanya tidak lemah. Itu matangnya itu bisa diterima. Maka sebagian ulama tasawuf memakai hadis dhaif begitu, Pak. Dhaif secara sanad tapi isinya itu sahih secara ilmu. Jadi mereka pakai. Baik, sekira itu saja penjelasannya.